Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah dan ilmu yang manfaat, kita baca suratul Fatihah sekali. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan yang telah lampau diterima Allah. Kalaupun ada kekhilafan, mudah-mudahan diampunkan Allah. Dan yang akan datang mudah-mudahan diberikan tuntunan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasan kita masih berkisar pada pengertian tentang hal yang wajib dan yang sunnah. Masih juga ada di antara para jamaah yang menginginkan untuk diulas kembali karena sekilas orang mendengar itu pasti kaget. Apa itu? Kamu melakukan ibadah jangan hanya karena diperintah. Alias kita melakukan sholat jangan sekali-kali hanya dikaitkan oleh hukum karena kita diperintah dan hukumnya wajib. Singkat kalimat, kalau ada orang beribadah ditanya, kenapa kamu sembahyang? Jawabnya, loh ini kan perintah wajib dan kewajiban harus kita lakukan. Ini benar apa salah? Orang mengatakan itu salah. Orang mengatakan itu benar. Mana sebenarnya yang lebih tepat? Itu satu. Yang kedua, ada orang mengatakan wajib dan sunnah itu yang harus kita perhatikan sunnahnya. Loh, kok aneh? Nah, kebingungan di kalangan masyarakat di mana ada nasihat seperti itu biar tidak salah. Yuk kita klarifikasi pagi hari ini. Tidak sumuk. Begini, Allah itu sadar bahwa umat manusia ini memiliki nilai keterbatasan yang cukup tinggi. Maka Allah dalam firman katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin.
Jajarannya yang dibahas lebih dahulu oleh Allah adalah unsur iman. Yang kedua unsur akal. Satu. Yang kedua, ada ayat mengatakan wa qurrabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wa tunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Bahkan ayat baru saja kita dengar dari imam. Tatajafa junubum anil madaji yatuna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'a sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan banyak ayat-ayat yang pada prinsipnya yat'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang beribadah didasari oleh rasa pendekatan diri kepada Allah. Walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang bersamaan dengan Rasulullah, mereka itu tegas dalam segala bidang hidup. Asyidda 'alal kuffar, tegas pada orang-orang kafir. Dalam kata ekstrimnya keras. Tarahum ruk'a sujada, kau saksikan mereka itu selalu sujud, selalu rukuk. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu minta berlindung diri untuk Allah. Jadi ibadahnya ibadah didasari oleh unsur kesadaran, bukan oleh unsur aturan. Dari sini sebabnya ada orang yang melakukan ibadah tapi celaka. Contohnya, sembahyang tidak nyajat tapi maksiat tetap jalan. Apa sebab? Karena ada unsur yang enggak klop. Apa enggak klop? Pekerjaan itu bukan diperintah oleh otak tapi diperintah oleh hati. Betapapun ngerti ilmunya, tahu manfaatnya, tetapi hatinya kalau tidak tergerak ya tetap tidak dilakukan. Sebaliknya, ngerti kalau itu nggak bagus, tapi nafsunya tinggi, dilakukan. Saya yakin orang yang korupsi itu tahu kalau korupsi itu masuk neraka. Sak bodoh-bodohnya orang, kok saya nggak tahu? Nggak mungkin. Sekarang pengajian itu di mana-mana. Tidak cuma media cetak, televisi, dan seterusnya, ceramah. Waduh, sudah bludak malah. Mustahil orang tidak dengar dan tidak tahu. Pasti tahu, ngerti. Tapi hatinya tidak klop. Ya ini yang dikatakan ilmu tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Ini yang paling ditakutkan, ilmu yang enggak manfaat. Ngerti, tapi kelakuannya rusak. Loh, kadang-kadang orang yang begini ini bukan sekedar ngerti di bidang umum sih, maklum ya. Di bidang agama ngerti, pendidikannya bagus, latar belakangannya pondok, tapi numpuk. Yo mencel lagi. Ya karena memang akrab. Makanya manusia yang perlu ditata itu satu hatinya, dua otaknya. Hatinya itu letaknya iman, otaknya letaknya ilmu. Makanya Allah itu perintahkan, toton imanmu, mari ngono toton ilmumu. Kenapa iman didahulukan? Karena ilmu belum sempurna dan mampu untuk menata hidup. Dari ketidakmampuan serba kekurangan inilah manusia butuh untuk dilengkapi. Dilengkapi dengan apa? Dengan kekuatan di luar otak manusia. Dari mana itu? Dari zat yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kontak ke sana, jalurnya iman. Bukan ilmu juga dipentingkan. Tidak harus. Orang beriman tidak harus dengan berilmu. Orang yang ilmunya banyak belum tentu imannya lebih tinggi. Orang yang bodoh jangan dihina. Sebab orang tergerak hati kerentek
itu bisa dibentuk oleh lingkungan, bisa dibentuk oleh kesadaran, bisa dibentuk oleh kenyataan. Nabi-nabi Rasul itu ditata imannya dengan kenyataan, Pak. Bukan dengan ilmu. Makanya mereka tidak berpendidikan dan tidak menuntut ilmu. Tapi ditata imannya dengan kenyataan. Gitu. Jujur. Ya, karena ditunjukkan. Ya sudah, nggak usah banyak komentar. Ya langsung percaya. Makanya sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, sahabat, ini imannya luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah yang diriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan pasti Muhammad selalu diatasi oleh Allah. Dan peristiwa itu disaksikan sahabat, tahu sendiri. Jadi begitu tambah lancap yakinnya luar biasa. Makanya dijamin sahabat masuk surga itu karena imannya luar biasa. Utamanya sahabat Abu Bakar. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ pasti ada Abu Bakar. Ya karena selalu sering tahu. Jadi kenyataan. Jadi iman tidak harus dengan ilmu, Pak. Tidak. Kadang kita mencari ilmu kayak begini. Dinasihati bakal diulang-ulang. Adilu nasihat. Sampai ada orang mendengarkan tuh bosan. Kok balik-balik itu? Nyatanya ini masih dipertanyakan gitu loh. Makanya cari ilmu itu nggak bisa Pak gerodokan. Sekarang dinasihati, nggak masuk. Besok nasihati nggak masuk. Tahu-tahu masuknya sadar-sadar karpe dewi. Pas merenung, iya ya. Tak pikir-pikir. Ya baru saja kemarin saya dapat tamu. Iya Yai, saya dinasihati Yai kemarin kapan itu? Saya jujur saja Yai, saya tidak gopres sama sekali. Yai ingatkan lagi, ya saya juga nggak gopres. Setelah saya pikir-pikir, iya ya. Saya sudah diingatkan berapa kali sebenarnya. Kok saya nggak tergerak sama sekali? Setelah saya pikir, semua kenyataan. Benar kalau gitu ya. Masalah saya. Loh, sadar ini bukan sadar karena dinasihat, tapi sadar karena dewi. Kadang-kadang sadar karena ketemu teman, ngobrol sekilas. Dan begitu, disinilah sebabnya kenapa Nabi katakan, adinu nasihat. Agama itu tempat nasihat. Harus selalu dinasihati. Kenapa kita setiap 7 hari sekali masuk di masjid, mendengarkan khutbah, hukumnya wajib. Dinasihati. Karena memang berat, susah. Nah, kalau sudah kita sadari bahwa kehidupan itu serba problem dan otak tidak mampu mengatasi, otomatis kita cari pertolongan. Jelas itu. Nah kepada siapa? Sesama manusia juga nggak mampu, bisanya cuma musyawarah, terbatas batas kemampuan otak manusia itu sendiri. Selebihnya nggak bisa. Contoh kecil, ini contoh kecil saja lah. Contoh kecil. Satu saat saya kena semacam stroke. Lagi tugas berangkat ke Jakarta, sampai di sana ada di apartemen cukup mewah. Saya malam itu mau sholat tahajud. Ya karena memang sudah kebiasaan, jadi malam jam segitu udah nggak bisa tidur. Ketap-ketip, ya bangun. Tapi sebelumnya saya rasakan di punggung. Bahasa Belandanya boyok. Oh nggih, itu bahasa Jawa. Punggung. Itu sengkring. Dikit-dikit sengkring, tapi jaraknya lama. Pagi sengkring, nanti malam makan tidur sengkring. Kadang-kadang sehari cuma sengkring sekali. Oh, betul sengkring-sengkring angin, pokok. Ya saya biarkan. Begitu pada satu saat ke Jakarta, ada di apartemen, malam mau bangun, total tidak bisa digerakkan badan saya. Jari pun tidak bisa gerak. Tuh, aku gak bisa diangkat. Terus gimana ini? Akhirnya istri saya kontak, bawa ke dokter, di foto MRI, seret,
ternyata di punggung sini ada urat saraf yang kepentok bantalannya yang ada di ruas tulang punggung. Ya mungkin unsur ketuaan, tapi tak sawang aku ya durung tuwa. Atau unsur karena terlalu capek, di mana aktivitas mobilitas kita itu terlalu tinggi, duduk banyak di truk mobil, kakinya terjepit. Gimana cara membetulkannya? Tidak ada jalan lain kecuali harus operasi. Ini medis. Second opinion dokter yang lain sama nasihatnya, operasi. Sampai ke dokter yang lain lagi tetap operasi. Hati gak puas mungkin fotonya sing keliru, foto lagi, dia tetap hasilnya. Setelah tanya, kalaupun operasi yang berhasil dengan yang gagal, banyak mana? Ada dokter mengatakan banyak yang gagal. Loh kalau gagal, resikonya lumpuh seumur hidup. Berat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudahlah, coba kita ikhtiar lain lagi. Ada dokter lagi mengatakan, Pak Mujahid, kalau medis satu-satunya harus operasi dan resiko seperti itu, salah apa kalau kita ke alternatif? Ini dokter yang memerintahkan seperti itu. Loh, Pak dokter kok memerintahkan saya alternatif, apa perhitungan? Masalahnya begini, banyak perobatan di dalam medis yang ternyata tidak bisa ngatasi, dan itu selesai dengan alternatif. Kita mau tidak percaya, tapi bukti. Mau percaya, enggak, menurut akal enggak nyampe. Loh kok bisa? Tapi kenyataan. Ya sudahlah, pokoknya hati-hati. Akhirnya apa yang saya lakukan? Yang pertama saya kembali. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sudah, kita kembalikan aja kepada Allah. Idza daqatil amrut tasaat. Kalau udah notak, serahkan. Tuhan kasih jalan. Ya sambil istikharah, sambil digerakkan sedikit sebisa-bisa mungkin, tapi batin konsentrasi kepada Allah. Apa yang terjadi? Saya diberikan mimpi. Mimpi ada colokan lampu di tembok. Stop kontak. Tuh. Saya mimpi 3 hari berturut-turut kok ditampakin stop kontak. Ada urusan apa stop kontak? Kalaupun operasi, gak butuh stop kontak. Itu kan digerakkan dengan tangan. Sebentar. Apa ini maksudnya? Angen-angen punya angen-angen. Akhirnya kita tetap istikharah, ya Allah, apa ini maksudnya? Tergeraklah di dalam batin. Bagaimana kalau kamu fisioterapi saja? Apa fisioterapi itu? Melalui elektro, dipanasi punggungnya, terus dipijit elektro, getar, terus dengan sinar mikro. Oh, fisioterapi itu 3 itu ya. Salah apa itu kalau saya lakukan? Kalaupun tidak berhasil, saya juga nggak ada efek said. Paling-paling saya biaya. Berapa sih biayanya? 3-tiganya cuma 65.000. Kalau saya lakukan 1 bulan, katakan 30 kali. Berapa sih? Nggak sampai 2 juta. Oke. Lakukan. Dapat seminggu. Loh, kok ada hasilnya? 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lari sepak bola, sanggup. Nah, ternyata jalan yang diberikan oleh Allah itu lewat hidayah. Di mana otak kita saat itu udah buntu. Mau operasi takut kalau gagal lumpuh seumur hidup. Berat ini. Nah, kalau sudah kita sadari adanya peristiwa seperti itu, kita nggak bisa lepas dari sana.
Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau sudah kita punya perasaan seperti itu, maka kita menyembah kepada Allah itu betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Aku sembah dan aku serahkan hidupku kepada Kau, ya Allah. Dan aku minta tuntunan dan perlindungan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami. Ini kalau dijiwai betul, berangkat ibadahnya ini bukan sekedar disuruh. Bahkan kita sadar Tuhan kenapa menyuruh, saking sayangnya Allah terhadap manusia agar tidak mendapatkan kesulitan, dan Allah sudah menolong. Dekatlah kamu sama aku, mintalah kamu sama aku, sujudlah kamu sama aku tolong. Loh, kalau sudah sadar seperti itu, kita berangkat ibadah didorong oleh faktor kepentingan kita. Adapun bagaimana caranya, Tuhan menurunkan aturan namanya syariat agama. Oh iki sing wajib, oh iki sing sunnah, ngene carane. Ojo gawe aturan dhewe. Oh ngadep nang pangeran lungguh tenger-tenger. Dandan dulu. Masya Allah. Ada aturannya, jangan bikin aturan sendiri. Sampai Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti yang aku lakukan. Sebab itu tuntunan. Sudah nggak bisa dirubah. Mengapa badan seluruh digerakkan? Ternyata badan ini pun juga nilai kehidupan. Dan di situ perlu ditata. Iya. Jangan ada aliran yang wah, rogo iki wis nggawa dosa. Sangka bapak ibu. Ya, ini sudah nggak bener ini. Iya. Kemudian yang didewakan roh batinnya. Wah. Terus akhirnya semeji meneng cep batin sing diuripi. Sampai-sampai pada satu saat apapun yang dia akan kerjakan, dia pamit nang batine dhewe. Enak iya opo iki? Lunga apa gak? Nek krentek iki gak ya kasih lunga. Nek krentek iki budal ya budal. Jadi mendambakan diri pada dirinya sendiri. Ini yang gak benar. Tidak sadar bahwa hidup itu ada yang ngatur. Bukan ini yang ngatur, bukan. Ini sekedar alat untuk komunikasi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kalau ada orang, kamu beribadah itu jangan karena kewajiban. Ya karena kesadaran. Akhirnya jadi geger. Jangan geger. Ada unsur benarnya. Ya, adanya dia dilakukan karena diperintah wajib, tapi dia melakukan karena dia merasa butuh dengan Allah. Maka Allah katakan, tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Makanya diperintahkan ibadah itu fi nafsika. Di jere perasaan atimu kono apa? Butuh Allah, ya sudah, jangan sujud nang pangeran. Krono batin ditempeli karo awake katut ikut ibadah. Tapi sing penting batine. Mana buktinya? Nah, kalau badan sakit nggak bisa berdiri, ya nunggu, nggak apa-apa. Nunggu kalau turun nggak masalah. Lo sampai sembahyang sunnah dilakukan dengan duduk, kendati pun bisa berdiri. Up to you, terserah. Boleh, boleh. Berarti ada restan. Masih ada ekstra. Yang tidak ada ekstra, kesadaran batin. Kalau kesadaran ini hilang, suwe atau koyo apa, gak kewajiban ibadah. Contohnya, wong gendeng. Wong gendeng niku mboten kewajiban. Dia melakukan maksiat gak dosa. Cara korupsi gak dosa. Mulane nek kepengin korupsi gak dosa, gendengo. Gendengo. Mboten raiwo. Jadi orang yang tidak waras jiwanya itu tidak kewajiban. Maka karena itu dia melakukan didorong oleh faktor kesadaran. Makanya Allah katakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Aman syafal yu'min. Kon percaya, iman. Gak percaya, terserah. Gak dipaksa. Karo pangeran disentuh kesadaran. Kan iki butuh apa enggak? Nah, rata-rata orang ibadah sing digerakno fisiki lambene tapi batine gak disujud nang pangeran. Apa yang terjadi? Salat dilakukan
batin dikuasai iblis, melakukan pekerjaan kontradiksi dengan sholat tetap dilakukan. Sembahyang gak nyacat, nyolongi tetap. Sembahyang gak nyacat, ngombe ini gak tahu leren. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, studi banding antara wajib dan sunnah. Mana yang penting? Wah, ya yang penting wajibnya. Sunat itu kan ekstra, tidak bisa. Dua-duanya penting. Ya. Sampai kadang-kadang ada kata-kata ekstrim, sunnahmu itu berarti. Ojo kon sepelekno sunnah. Seakan-akan ngelirwakno nyepelekno sing wajib. Itu pengertiannya gimana? Sudah. Orang yang khusyuk, orang yang alim, orang yang karomah, orang yang kasab pada tingkatan aulia. Itu waktu yang banyak dipakai beribadah kepada Allah itu wajibnya apa sunatnya? Sunatnya. Kita melakukan sholat wajib, katakanlah subuh, dilakukan. Tidak lebih dari 5 menit. Khusyuk. Tapi kenapa sembahyang subuh sampai 1,5 jam? Apa ae iku? Nek masjid sadurunge sembahyang iktikaf, wiritan, baca Quran. Setelah itu adzan berhenti ngrungokno karo jawab. Mari ngono ngenteni qomat sembahyang sunnah. Mari ngono ndonga sambil wiritan. Setelah itu iqamat berdiri sembahyang wajibnya. Nek dihitung 5 menit selesai. Mari ngono. Wiritan. Sawen-wen wiritan. Wis buyar kabeh sik tetep pinggir cagak sambil sendepel nutupno wiritan. Kulhu ping 100, Fatihah ping 100, sholawat ping 100, istighfar ping 100. Waktunya ini yang paling banyak dilakukan tuh wajibnya apa sunahnya? Karena sunnah itu memang sangat menentukan. Perintah wajib itu sebagai alat komunikasi kita, alat hubungan kita, instalatir kontak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dalam satu hari ini putus hubungan. Baik pagi, siang, sore, malam, jangan putus. Nah, bagaimana caranya? Kontak ini jangan sampai pedot. Subuh lakukan sholat kontak Allah, siang hari kontak Allah, sore hari kontak Allah, malam awal kontak Allah, mau tidur kontak Allah, kontak terus. Apa maunya? Apa maksudnya? Sesaat, anytime, kapan saja kita butuhkan, kita menjerit kepada Allah. Kita punya kontak, kita punya hubungan, kita punya fasilitas. Lain dengan wajib ini tidak dilakukan. Sembahyang gak tahu dilakukan iblas, tahlile aktif. Sambung dah ini. Makanya Tuhan besok itu yang dilakukan. Hisab pertama kali. Awalu yus'alu yaumal qiyamati as-salah. Sing didelok dhisik menungso kadari nang pangeran apa? Sembayang iki trep enggak? Sembayang wajibnya didelok motor dulu. Kalau ini trep, oh berarti hubungannya bagus. Kalau hubungannya bagus, bagaimana cara etika kontak dengan Tuhan? Etikanya itulah ditentukan oleh banyak sedikitnya amal kebajikan kita yang kita lakukan. Itu yang membawa nilai kualitas kita di mata Allah. Lebih banyak amal soleh kita lakukan, lebih perhatian Tuhan pada diri kita. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kecuali orang yang beriman yang tidak lafi khusrin. Siapa orang yang beriman? Penuh dengan kesadaran, dilakukan dengan merasa butuh dan tunduk pada Allah. Karena merasa betul-betul butuh dengan Allah, sunnah-sunnah dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak paksaan. Ini. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
prinsip pada hak yang benar dilakukan dengan penuh kesabaran. Sabar ya sabar, tapi kalau sudah siang mandek kok. Ojo diterusin no. Nggih, sampun jami. Pun jami. Ya. Mudah-mudahanlah sekilas yang kita bahas ini jamaah yang masih mempertanyakan itu puas. Kalau tidak puas, silakan datang di rumah di majelis taklim minggu kedua. Sak puas-puasnya mau tanya. Dalam arti kalian kajian ilmu minggu kedua pagi jam 6 sampai setengah 9. Setiap minggu kedua. Kemudian pendekatan kepada Allah hanya dalam bentuk ritual ibadah minggu keempat. Jam 6 pagi sampai setengah 9. Di tempat yang sama. Di tempat rumah kita sendiri. Jalan Terusan Bendungan Wonogiri nomor 21. Come in please. I invite you. Silakan datang dan Anda tunggu. Nah, monggo. Ya, mudah-mudahanlah sekilas apa yang kita kaji merupakan khazanah yang bisa mempertebal kesadaran kita, membangkitkan semangat kita di dalam kesadaran kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalaupun ini keseluruhnya mendapatkan pahala, satu permintaan saya, ampunkan dosa orang tua kita, kita seluruhnya dan anak keluarga. Selamatkanlah dunia sampai di akhirat, dan kabulkanlah segala hajat kami ya Allah, dan hajat kepada saudara kami yang hajat kepada Engkau yang masih dapat benturan dan kesulitan. Istajib wa taqabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.